Kosem berkata, mereka membunuh anakku karena diriku. Aku tidak bisa melindungi putraku. Hachi pun berkata, Sultana, kumohon jangan menyalahkan dirimu. Ini bukanlah kesalahanmu. Bagaimana kamu bisa menghentikannya? Kosem pun menjawab, seharusnya aku tidak membawa anakku keluar dari istana. Dengan begitu, sekarang masih bisa bersamaku. Tiba-tiba kereta mereka pun berhenti. Hachi pun bersiap karena mereka mengira itu adalah penyerangan. Pintu lalu dibuka. Ternyata itu adalah Bulbul. Sultanım. Bülbül ya. Kita beralih dulu kepada Halime. Mereka pun melewati masyarakat dengan menggunakan sebuah kereta. Rakyat pun berteriak melihat raja mereka. Mereka pun meneriakkan, panjang umur Sultan Mustafa. Terlihatlah Mustafa tangannya telah diikat agar tidak bisa melakukan sesuatu yang konyol. Juga terlihat Davud yang terus memeganginya. Bak Mustafa. Kembali kepada Bulbul. Bulbul pun bercerita, maafkan aku Sultana, kekacauan ada di mana-mana. Aku hampir tidak bisa menyembunyikan pangeran. Kosem pun keheranan dan bertanya, apa maksudmu Bulbul? Apakah anakku masih hidup? Bulbul menjawab, mereka masih hidup Sultana, jangan takut. Kembali ke kejadian pada saat gubuk dibakar. Sultanım korkmayın. Tam vaktinde yetiş. Terlihatlah Bulbul terbangun dari pingsannya ketika api itu masih menyala. Bulbul lalu berkata, aku berada di sana tepat waktu. Aku menyelamatkan mereka dari api. Yetiştim. Çok şükür o yangın. Şehzadelerim! Kembali ke masa sekarang. Kami hampir menjadi abu. Kami selamat dari neraka. Kosem langsung memeluk Bulbul. Ia berkata, Tuhan memberkatimu Bulbul. Kamu membuatku sangat bahagia. Di mana mereka sekarang? Bulbul menjawab, aku menyembunyikan mereka di hotel di Bajar Sultana. Mereka menunggu di sana. Kosem pun berkata, kalau begitu, kita harus ke sana. Hadi gidelim hemen. Hachi juga merasa sangat bahagia atas pertolongan yang dilakukan oleh Bulbul. Ia pun segera memeluk Bulbul. Bulbul lalu berkata, sudah cukup Hachi ah. Hachi yang gengsian lalu berkata, aku hanya ingin memeluk saja. Yahu dur. Haca. Tamam. Ne var ya? Bulduk işte. Araba. Mereka bertiga pun tersenyum bahagia. Kembali kepada Humasa. Humasa bersama Akile dan bayinya, mereka pun sudah di dalam perjalanan. Di sana ada dua pria yang berdiri. Tampaknya mereka mengawasi pergerakan dari Humasa. Kemudian, kedua pria itu juga mengikuti rombongan Humasa. Kita beralih ke sisi lain. Mustafa pun kini sudah sampai di istana. Mustafa. Ia dipakaikan pakaian raja oleh Halime. Halime lalu berkata, Mustafa, ini sudah berakhir. Hari penobatan telah berakhir. Camilerde adına hutbe okutuldu. Dilruba juga berbicara. Dilruba berkata, doa telah ditandatangani di masjid atas nama dirimu. Sekarang kamu adalah penguasa dunia yang baru. Namun tiba-tiba Mustafa merengek. Çıkarın bunu, yakın validemiz. Mustafa tidak menyukai baju yang ia pakai. Ia pun berkata, lepaskan pakaian ini ibu, bakarlah. Aku tidak menginginkannya. Aku tidak mau memakainya lagi. Lepaskan, aku tidak mau pakaian ini. İstemiyorum giymek bir daha. Çıkarın. Çıkar. Namun Halime hanya memeluk putranya agar putranya menjadi tenang. Halime berkata, ini membuatku lebih sakit.
Tapi aku harap tidak perlu melakukannya. Aku akan menyiapkan obat yang baru untukmu agar kamu menjadi lebih baik. Hazırlatacağım. İyileşeceksin. Kembali kepada Kosem, Bulbul berkata, situasi tiba-tiba menjadi kacau. Jika bukan karena Janet, hanya Tuhan yang tahu apa yang akan terjadi pada pangeran. Vardı kim bilir. Cenneti Hachi pun lalu berkata, Janet, mereka telah membunuhnya Bulbul A. Ia membayar dosa Omer Effendi dengan hidupnya. günahını canıyla ödedi. Bulbul pun menjawab, semoga jiwanya tenang. Kosem pun berkata, Hachi A, setelah kita melihat putraku dalam keadaan selamat dan baik-baik saja, maka kita akan pergi ke barak untuk melihat Osman. Aku tidak mau membiarkan Halime mengambil keuntungan atas ketidakhadiranku. Bulbul pun bertanya, apa yang terjadi pada raja? Mengapa raja ada di barak? Neden ocakta? Kita beralih ke barak. Davud mengumpulkan para tentara dan berkata, Sultan Mustafa Han! Sultan Mustafa Han adalah sultan kita sekarang. Dia telah memerintahkan kepada mantan sultan agar dipenjarakan di Yedikule. Master pun lalu menjawab, bagaimana kami tahu kalau kamu tidak akan membunuhnya di sana? Bagaimana bisa kami mempercayaimu? Mansur pun menjawab, kita tidak mungkin membiarkannya tetap tinggal di Masjid Orta selamanya. Mari menempatkannya di Yedikule. Kemudian kita akan melakukan sesuatu yang diperlukan. Master menjawab, kami mendengar bahwa kamu mencoba untuk membunuhnya, bahkan di dalam masjid. Mengapa kami harus memberikannya kepada kalian? Bize göre camide bile canına kastetmişsin. Teslim ederiz. Davud menjawab, aku sebagai wajar agung yang akan berjanji pada kalian bahwa Osman tidak akan dibunuh. Selain itu, jika kalian mau, beberapa dari kalian bisa ikut bersama kami. Akhirnya, mereka pun setuju. Birileri bizimle gelebilir. Davud lalu masuk bertemu dengan Osman. Osman Çelebi. Davud berkata, Osman Çelebi, raja telah mengasihani kamu. Ayo, kamu akan pergi ke penjara Yedikule. Yanlarına gidiyorsun. Sultan gelmeden şuradan şuraya gitmem. Sultan Osman menjawab, aku tidak akan pergi kemanapun sampai ibuku kembali. Namun Davud menjawab, ibumu tidak akan menyelamatkanmu, karena dia sedang sibuk mengubur adik-adikmu. Sultan Osman pun menjadi terdiam mendengar kata-kata dari Davud Pasha. Bekle meşgul.